Timnas U20 bakal jalani 2 laga uji coba terakhir di Spanyol. PSSI resmi daftarkan 65 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Timnas U20 bakal jalani 2 laga uji coba terakhir di Spanyol. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 tengah melakoni pemusatan latihan di Spanyol, di mana agenda tersebut merupakan bagian dari persiapan jelang berlaga di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Timnas U20 dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 25 November mendatang. Namun kabarnya mereka masih akan melakoni 2 laga uji coba lagi. Hal ini diutarakan oleh asisten pelatih Nova Arianto. Adapun 2 tim yang akan dihadapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan adalah Algeciras U19 pada malam nanti dan Melago U19 pada Rabu mendatang, di mana kedua pertandingan tersebut akan digelar di Marbella Football Center. Pasalnya TC di Spanyol harus berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan karena pelatih Timnas U20 Sintayong ingin fokus mempersiapkan Timnas senior yang akan mentas di Piala AFF 2022. Sintayong rencananya memboyong skuad Timnas senior ke Bali untuk menjalani pemusatan latihan menyambut Piala AFF 2022. Sementara itu, para pemain Timnas Indonesia U20 akan dikembalikan lagi ke klubnya masing-masing sambil menunggu agenda TC berikutnya. PSSI resmi daftarkan 65 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui, gelaran Piala AFF 2022 kian semakin dekat, di mana batas terakhir pendaftaran untuk Piala AFF 2022 pada 20 November silam. Kini Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI diketahui sudah mengirimkan daftar 65 pemain Timnas Indonesia untuk ikut serta di Piala AFF 2022. Hanya saja 65 pemain itu sifatnya masih sementara, yang nantinya akan dipangkas menjadi 23 pemain untuk mentas di Piala AFF 2022. Adapun tenggat pendaftaran 23 pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2022 akan jatuh sehari sebelum dimulainya laga perdana Piala AFF 2022. Di lain sisi, pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali baru dimulai pada 4 Desember 2022. Yang akan menjadi ajang seleksi bagi Sintayong. Kendati demikian, daftar 65 pemain yang sudah didaftarkan ke pihak AFF masih menjadi misteri. Belum diketahui apakah di sana terdapat nama duo naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh ataukah tidak. Sebagai informasi, laga Brunei Darussalam versus Thailand bakal jadi pertandingan pembuka Piala AFF 2022. Sementara Timnas Indonesia akan memulai laga perdana dengan bersua Kamboja pada 23 Desember 2022 mendatang. Di samping itu, Sintayong meminta kepada anak asuhnya, khususnya lini pertahanan, untuk lebih tenang, terlebih tidak melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Bukan tanpa alasan, Sintayong menyoroti ketenangan para deretan pemain belakangnya, sebab Timnas U20 harus mengalami kerugian saat takluk dari Slovakia U20 beberapa waktu lalu. Banyaknya hukuman penalti yang didapat oleh skuad Garuda Muda dalam 2 laga terakhir tentu sangat disoroti oleh Sintayong. Untuk itu, dia meminta barisan pertahanan Timnas Indonesia U20 untuk tetap tenang dalam menghadapi serangan lawan. PSSI dan UEFA kolaborasi untuk League Development Program. Diketahui PSSI berkolaborasi dengan UEFA menggelar acara UEFA ASIS yang bertema League Development Program terkait pengembangan liga dan workshop peningkatan kapasitas klub pada 19 hingga 22 November di Hotel Senturi, Jakarta. Program ini diikuti oleh perwakilan seluruh klub Liga 1 2022-2023, PSSI, dan PT LIB. 3 perwakilan UEFA yakni Eva Pasquire, Head of International Relations UEFA, Stuart Robert Larman, UEFA Assist Expert, dan Kenny McLeod, UEFA Assist Expert. Berbagai topik di workshop peningkatan kapasitas klub diberikan seperti tata kelola operasional dan bisnis klub, pengembangan teknik, manajemen keuangan, brand klub, serta komunikasi fans, operasional hari pertandingan, serta manajemen venue dan perencanaan operasional. Eva Pasquire mengatakan program LDP adalah salah satu program yang ditawarkan oleh UEFA. Program ini adalah tentang bagaimana mengembangkan klub, memberi mereka alat dan wewenang untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih efisien dan lebih profesional.
Sementara itu, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Cahyono mengatakan bahwa acara ini sangat bagus dan bermanfaat bagi pengembangan klub profesional di Indonesia.